Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi video pembelajaran mengenai bagaimana menjelaskan ruang lingkup manajemen strategik, tahapan dan beserta strateginya. Sebelum itu saya akan perkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ardiana Sari. Perkenalkan, nama saya Diki Indra Irawan. Perkenalkan, nama saya Dita Selvianti. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rahel Septiani. Materi pertama kemungkinan akan membahas mengenai pengertian manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi itu dan bagaimana manajemen strategi itu? Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategi adalah proses penetapan tujuan, organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Adapun manajemen strategi mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk selanjutnya yaitu ada mengenai tujuan manajemen strategi. Dalam tujuan manajemen strategi terbagi menjadi 5 poin. Pertama yaitu melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Kedua yaitu mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Dan yang ketiga yaitu senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Dan yang keempat yaitu senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Dan yang kelima yaitu terakhir, senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Baik, saya akan menjelaskan yaitu fungsi dari manajemen strategik. Fungsi manajemen strategik ada 5. Yang pertama, perusahaan akan lebih profitable dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan fungsi manajemen strategik. Yang kedua, pelaksanaan operasional harian akan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, keputusan manajemen akan lebih terukur. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karena tujuan dan kegiatan yang ditentukan akan lebih jelas. Yang kelima, mencegah terjadinya masalah yang terjadi, baik internal maupun eksternal. Setelah kita mengetahui fungsi dari manajemen strategik, kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari manajemen strategik itu sendiri. Yang pertama, manajemen strategik diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar yang mencakup komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategik atau Renstra yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan. Yang kedua, rencana strategik berorientasi pada jangkauan masa depan. Visi, misi, serta pemilihan manajemen strategik yang menghasilkan strategik induk dan tujuan strategik untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan rencana strategik. Namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan manajemen puncak, secara tertulis semua acuan terdapat di dalamnya. Yang keempat, rencana strategik dijabarkan menjadi rencana operasional yang antara lain berisi program-program operasional termasuk proyek-proyek dengan sasaran jangka sedang masing-masing juga sebagai keputusan manajemen puncak. Yang kelima, penetapan Renstra dan rencana operasi harus melibatkan manajemen puncak karena sifatnya yang sangat prinsipil atau mendasar dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi untuk mewujudkan, mempertahankan, dan mengembangkan eksistensi jangka sedang termasuk panjangnya. Yang keenam, pengimplementasian dalam program-program termasuk proyek-proyek untuk mencapai sasarannya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, serta kontrol. Selanjutnya kita bahas mengenai dimensi dari manajemen strategik. Dimensi dari manajemen strategik sendiri ada 5. Nah, untuk yang pertama itu ada dimensi waktu dan orientasi masa depan.
Manajemen strategik dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu organisasi berpandangan jauh ke masa depan dan berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi. Yang kedua, ada dimensi internal dan juga eksternal. Dimensi internal sendiri merupakan kondisi organisasi non-profit pada saat sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, dan juga peluang dan hambatan yang harus diketahui secara tepat. Kemudian yang ketiga, ada dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Manajemen strategik sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber yang dimiliki. Yang keempat, ada dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Manajemen strategi yang dimulai dengan menyusun rencana strategik merupakan pengendalian masa depan organisasi agar eksistensi sesuai dengan visinya dapat diwujudkan. Dan yang terakhir, ada dimensi multibidang. Manajemen strategi sebagai sistem pengimplementasiannya harus didasari dengan menempatkan organisasi satu sistem. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi manajemen yang efektif. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi manajemen yang efektif. Tentunya strategi manajemen yang efektif itu menjadi faktor utama suatu keberhasilan ya. Nah, lalu apa saja sih strategi manajemen yang efektif itu? Nah, yang pertama ada perumusan visi dan misi yang jelas. Visi dan misi sangat dibutuhkan ketika kita akan membangun suatu usaha, karena itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi kepada karyawan dan juga memberikan arahan yang jelas untuk kitanya. Terus yang kedua ada pemahaman mendalam terhadap pasar dan juga pelanggan. Kita lakukan analisis ke pasar, apa nih yang lagi dibutuhkan oleh pelanggan, apa nih yang sedang tren di pelanggan, sehingga itu memberikan acuan pada kita nanti agar kita tahu apa kebutuhan mereka, seperti itu. Kemudian ada pengembangan karyawan dan kepemimpinan. Nah, ini merupakan suatu kunci juga nih untuk keberhasilan usaha kita. Tim yang terampil dan terlatih meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Kemudian ada pengelolaan risiko yang cermat, identifikasi risiko potensial, dan kembangkan strategi mitigasi. Pengelolaan risiko yang efektif melibatkan pengawasan terhadap risiko keuangan, operasional, dan juga reputasi. Kemudian ada pengelolaan kinerja dan evaluasi rutin. Nah, terapkan sistem pengelolaan kinerja yang jelas, evaluasi rutin, membentuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan umpan balik konstruktif kepada karyawan. Yang selanjutnya ada penggunaan teknologi yang efisien. Manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Jangan sampai boros itu akan menghambat produktivitas kita juga. Kalau misalkan kita bisa manfaatin teknologi secara efisien, otomatis produktivitas kita pun terjaga gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, implementasi kebijakan yang berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya mendukung komunitas nih, tetapi juga menciptakan citra perusahaan yang efektif. Penerapan strategi-strategi ini dengan konsisten dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan yang kompetitif, meningkatkan daya saing, dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses dari manajemen strategis. Dasar dari proses manajemen strategis itu sendiri menjelaskan mengenai strategi dari organisasi dengan melibatkan strategi yang diproses oleh manajer untuk membuat pilihan tertentu yang membuat organisasi mendapatkan kinerja yang lebih baik. Nah, proses ini dilakukan untuk meningkatkan bisnis atau industri di mana suatu organisasi hadir dengan menilai pesaingnya berdasarkan tujuan reguler untuk pesaing saat ini atau di masa depan. Di dalam proses tersebut berisi 4 langkah, yaitu yang pertama, environment scanning atau pemindaian lingkungan. Ini adalah metode mengumpulkan, meneliti, dan menampilkan informasi yang dapat digunakan untuk tujuan strategis dengan menemukan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, strategi formulation atau perumusan strategi. Ini adalah bagian dari tindakan yang merencanakan tindakan yang benar untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dengan ini, para manajer akan menyiapkan kebijakan perusahaan bisnis atau fungsional.
Yang ketiga, strategi implementation atau implementasi strategi. Ini adalah cara di mana strategi kerja mengarahkan organisasi untuk membuat rencana tertentu menjadi tindakan. Yang keempat, strategi evaluation atau evaluasi strategi. Ini adalah proses terakhir yang terlibat dalam proses manajemen strategi di mana perhitungan strategi utama dilakukan dengan menilai faktor-faktor internal dan eksternal yang mungkin merupakan akar rumput dari strategi saat ini. Komponen proses manajemen strategis ini adalah proses berkelanjutan yang harus mewujudkan setiap komponen untuk berinteraksi dengan komponen lainnya. Xiaomi adalah perusahaan teknologi yang populer berkat produk smartphone yang murah tapi memiliki spesifikasi yang tinggi. Didirikan tanggal 6 April 2010 di China, pada awalnya Xiaomi fokus pada pengembangan software jenis firmware yang berbasis Android dengan nama MIUI. Kemudian baru pada tahun 2011 produk HP pertama dari Xiaomi itu dirilis. Smartphone pertama yang meledak di Indonesia adalah Redmi One S pada tahun 2013 sampai 2014. Pada tahun itu smartphone masih menjadi barang yang mahal karena harganya itu berada di atas 2,5 juta untuk mendapatkan yang powerful. Tapi Xiaomi menggebrak pasar dengan harga murah hanya dengan 1,5 juta saja, tetapi spesifikasinya sudah tinggi. Tidak kalah dengan merek Samsung atau LG yang terkenal pada saat itu. Karena inilah produk Xiaomi sangat sukses di pasaran. Selain itu, taktik penjualannya yaitu menggunakan metode flash sale di marketplace. Jadi, fokus penjualan Xiaomi ada di toko online, sehingga harga produknya menjadi lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Xiaomi hanya mengambil untung 5% saja dari setiap barang yang mereka jual. Fokus keuntungan sebenarnya Xiaomi bukan pada alat yang mereka jual, tapi kepada ekosistem yang mereka ciptakan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya terletak pada implementasi taktik-taktik bisnis semata, tetapi juga kepada budaya organisasi yang kuat dan kepemimpinan yang visioner. Dengan merangkul prinsip-prinsip manajemen yang holistik, perusahaan dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan yang dinamis.